Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Di tangan gua sekarang ada satu buah barang dari Bandai dan ini gede banget ya teman-teman ya. Ini adalah memorial Ohger Calibur dari serial Osama Sentai King Ohger ya. Jadi kalau teman-teman misalkan pengen beli produk dari serial Tokusatsu seperti Super Sentai gitu ya, atau Kamen Rider pengen dapat size atau barang yang emang lebih premium daripada di X ya, karena di X memang konotasinya itu buat anak-anak. Kalau pengen yang untuk versi dewasa, Super Sentai kalian bisa ngambil memorial kayak gini. Kalau Kamen Rider kalian bisa ngambil CSM atau Complete Selection Modification teman-teman ya. Nah sekarang kita akan buka ya, kita akan unboxing dari si Ohger Calibur ini. Kita lihat dusnya, lalu kita lihat nanti sepanjang apa si Calibur Ohgernya ini, sama nanti soundnya bakal bagaimana ya. Kita lihat lebih dekat aja sekarang ya. Oke guys, ini sebelum kita unboxing ya teman-teman ya, kita akan lihat lebih dekat dulu. Kalau misalkan kalian membeli produk Memorial Edition gitu ya dari Bandai, biasanya mereka akan dapat dus coklat yang memang khusus untuk dari si produknya ya. Ini berlaku buat produk Memorial Edition yang lain, atau kalian misalkan beli Complete Selection Modification atau beberapa DX dari serial Super Sentai atau Kamen Rider, mereka terkadang suka ngasih juga box coklat kayak begini ya. Jadi ini salah satu feel premium ketika kalian membeli produk premium edition atau kayak Memorial Edition dari Bandai ya. Ini pasti ada kotak khususnya, kardus khususnya dari si Ohger Calibur ini ya. Jadi biasanya kalau kalian pesan online, packagingnya 3 lapis teman-teman. Jadi Ohger Caliburnya ada di dalam dus ini, terus nanti masuk ke dus coklat ini, baru nanti ada dus packing seperti itu dengan bubble ya. Tapi tiap toko terkadang suka beda ya. Untuk bagian depan dari dusnya ini kita ada Kuwagata Ohger di depan, ada logo sama Sentai King Ohger, ada Ohger Caliburnya teman-teman ya. Ini panjangnya 830 mm alias 83 cm ya, sudah mendekati 1 meter. Gue nggak tahu apakah ini 1:1 dengan di serialnya, tapi kayaknya ini lebih kecil. Tapi kalau dibanding dengan DX ini jauh teman-teman ya, masih lebih panjang ini. Menurut gue kalau kalian misalkan suka cosplay yang emang bener-bener proper, gue rasa Memorial Edition Ohger Calibur ini bakal secocok itu teman-teman ya. Di sini ada gambar 5 pejuang yang digambarin sama Jeremiah ya. Terus ini ada Shugot di bawah, Memorial Edition Ohger Calibur ya, harusnya itu tulisannya dari Bandai ya, Bandai Namco. Di atas ada tulisan Ohger Calibur Memorial Edition. Kalau dus coklat yang tadi cuma depannya doang ya, sisanya coklat aja ya. Nah tuh, ini logo King Ohger Memorial Edition. Samping sini juga harusnya sama ya. Bagian bawah juga, oh ada ini teman-teman ya, jadi gambar dari atas nyambung ke bawah ya. Sama ini ada keterangan-keterangan dan serial number dan kawan-kawan berbahasa Jepang tentunya teman-teman ya. Oke, nah bagian belakang ini ada full member dari King Ohger ya, yang 5 utamanya ya. Ada Kuwagata, Kamakiri, Papillon, Hachi, sama Tombo ya. Sama ini bagian trigger, 5 trigger dari 5 Sentai ini teman-teman ya, Ohger Calibur. Dengan ada gambar map di belakangnya seperti ini. Harusnya ini Sugodam ya, tapi gue kurang tahu juga. Oke, kita akan buka isinya sekarang. Kalau ngebukanya di samping ya, nanti ini tinggal tarik teman-teman. Kalau misalnya agak berat, kalian rada effort tarik sedikit aja, tenang aja, jangan takut sobek. Pokoknya nanti ini tinggal dikeluarin aja. Setelah dibuka isinya seperti ini teman-teman. Bagian atas biasanya kan kalau kita beli di X ya udah gitu guys, karton polos aja dengan bagian bawah nempel manual teman-teman ya. Tapi kalau ini kita disambut dengan 5 Shugot ya. Ada Tombo, Kuwagata, ada Papillon, Hachi, sama ada Kamakiri dengan tulisan-tulisan yang mungkin ada di atau berbahasa ya, berbahasa mereka lah, berbahasa King Ohger dari 5 daerahnya. Sini ada 2 kardus buat penopang aja. Ada user manual di sini teman-teman. Ini
Kalau gue saran sih kalian baca aja guys, karena ya manual ini panduan kita untuk make dari si ojek kaliburnya. Oke, dan ini harusnya nggak terlalu lebar sih guys ya. Nah, ada tutorial cara isi baterainya ya. Terus ini mode-modenya gimana, semua ada di sini teman-teman. Oke. Dan untuk si ojek kalibur ini memang bisa dibilang voice-nya itu banyak banget teman-teman. Mencakup keseluruhan dari mulai seri phase awal, terus phase tengah, sama yang episode-episode akhir, semua ada di sini lengkap di satu Memorial Edition ojek kalibur ini. Kita keluarin dulu sekarang. Kita keluarin ya. Nah, oke. Gua tuh tadinya berekspektasi ini pedang bakal berat gitu teman-teman ya, tapi ternyata tidak guys. Ini kayaknya setengah kilo juga nggak nyampe deh. Kayak cuman sekitar 300-400 gram mungkin ya. Gue nggak ada timbangan sih ya. Dan ini untuk feel-nya jujur enak ya untuk orang dewasa. Itu menurut gue udah pas ya. Gue nggak terima kalau misalnya ini dibilang mainan bocil, karena bocil nggak bisa beli. Dan mungkin orang tuanya juga belum tentu mau beli mainan ini untuk bocil. Pasti sayang banget sih. Kalau untuk bocil kayaknya lebih baik beli DX yang panjangnya cuma dari sini sampai segini doang sih seingat gue ya. Oke, kita lihat lebih dekat ya sekarang ke si ojek kaliburnya. Oke guys, sekali lagi gue ngasih tahu untuk si pedang ini panjangnya 830 mm alias 83 cm dari ujung sini sampai sini ya. Untuk berat balik lagi ini masih termasuk enteng teman-teman ya. Kayaknya nggak nyampe 500 gram, mungkin sekitar 300 sampai 400-an. Tapi kayaknya bisa juga di 500 gram. Gue nggak punya patokan idealnya teman-teman ya. Oke, untuk bahan ini plastik teman-teman ya, tapi plastiknya cukup kokoh teman-teman. Gue sangat disayangkan juga, ini harganya lumayan tapi masih bahan plastik. Gue berharap ini bahannya diecast ya, mudah-mudahan dia kagak gampang ngelotok ya, karena gue sempat ngelihat ada orang yang ngejual BIB atau secondan kayak gitu, dan dia udah ada baret-baret terutama di daerah sini sama di ujung pedangnya. Gue nggak ngerti di gimana nama dia gitu ya. Oke, nah di sini tuh nanti bakal ada lampu guys panjang pedangnya. Ini tuh jadi dari dalam tuh kayak transparan, nanti bakal muncul. Ini bakal cakep banget teman-teman ya. Oke, terus kita sekarang ke daerah triggernya ya. Ada 5 ya, Wagata, Tombo, sama kiri Papillon, sama Hachi ya. Ini feel-nya enak teman-teman ya. Oke, lalu untuk pertombolan di sini ada tombol trigger pertama ya. Nanti suara-suara bisa lewat dari sini, atau kayak Ogai Busou bisa dari sini teman-teman ya. Lalu di bagian sini ada 2 tombol teman-teman. Ini untuk tombol karakter ya, ada 5 karakter, sama ini tombol BGM ya, atau soundtrack dari serialnya ada 5 gitu teman-teman. Nanti bisa di play aja, tapi mungkin gue nggak akan play komplit, nanti takut copyright ya. Oke, terus di bagian sini ini kita bisa buka ya. Dia ada semacam SD card kayak gitu, atau bukan SD card ya, kayak lebih ke kayak flash drive gitu ya, bisa dimasukin ke sini. Itu suara dari beberapa karakter, tapi dia terjual terpisah, satu bijinya 300.000. Setahu gua ada 5 atau ada 6 gitu, kalau misalkan kalian mau beli lagi. Tapi kalaupun nggak beli juga nggak apa-apa sih guys ya. Oke, lalu di sini untuk masukin baterainya ada di bawah sini. Kita buka ya, bukanya langsung tarik aja. Ini on off-nya ada di sini, dan di sini kalau mau ngebuka kita harus buka pakai obeng ya. Dan ini Bandai made in Thailand teman-teman ya, tapi nggak dikasih keterangan tulisan rilis tahun berapa ya. Kalau serialnya sih 2023 ya. Oke, biasanya DX itu kan pakai baterainya triple A teman-teman ya, AA. Tapi untuk yang ini pakai baterai yang A ya, A2. Gue saran sih pakai yang bagus aja, sekalian pakai alkalin atau apa gitu teman-teman ya. Oke, jadi untuk pemasangan dia masih gampang banget ya. Kita tinggal tutup. Terus misalkan kita mau nyalain, tinggal nyalain. Nah, terus tinggal tutup seperti ini. Oke, kita praktekin lagi ya dari on off ya. Sekarang kita akan nyalain ya. Ada 3 mode cara nyalain, mode A, mode B, mode C ya. Mode A kalian tinggal nyalain on doang. Mode B kalian tekan tombol BGM, yang bawah ini BGM lalu di on. Yang ketiga tekan tombol yang ini atau mode C lalu langsung di on ya. Kita nyalain mode yang A dulu ya. Ini yang paling awal nih. Nah, dia akan nyala seperti itu.
sambil keluar suara Ohjar Kalibur. Kita ulangi lagi nih. Nah, seperti itu ya. Itu mode A. Kalau mode B, tekan yang tombol BGM yang bawah, lalu kita nyalain. Nanti lampunya akan merah. Nah, ini mode pedang ya. Kalau kalian mau mainin pedangnya doang. Oke. Nah, yang terakhir, mode C ya. Tekan tombol ini, lalu kita on. Nah, dia akan nyala lampu putih di sini. Kalau teman-teman ngeh, ini ada di episode tengah-tengah ya, yang dimana orang-orang terpilih kalau megang pedangnya dia lampunya akan nyala. Lalu nanti mereka bisa ngejalanin sugotnya ya, yang paling besar sih ingat gue tuh. Oke, jadi ada 3 mode untuk nyalain. Kita pakai yang pertama dulu sekarang ya. Kita akan balik lagi ke mode awal ya. Mode A. BTW speakernya ada di sini teman-teman ya. Oke, jadi sekali lagi ini ada tombol trigger buat pedangnya, sering ya. Pokoknya suara keempat itu suara karakternya ya, tergantung kalian ngeplaynya siapa ya. Nah, ini tombol BGM dan tombol voice karakter teman-teman. Yang bawah ini BGM ya, ini ada 5. Tapi gue gak akan play full ya, karena nanti copyright guys. Gue kasih contohnya sedikit, jadi bisa play, pause, lalu ganti ke lagu lagi, play, pause kayak gitu ya. Ini play. Nah, oke, kita pause lagi, kita ganti ke lagu yang lain. Nah, pokoknya lagunya ada 5 teman-teman ya, BGM-nya. Nah, untuk ini karakter ya, tiap karakter voice-nya dari mulai 5 sampai 7 teman-teman, seingat gue ya. Nah, ini kalau teman-teman lihat pertama ini suara Gira ya. Oke, gue gak akan tunjukin semua teman-teman ya, karena ini banyak banget. Intinya voice yang ada di serialnya ya. Kalau teman-teman nonton dari awal sampai akhir pasti ingat sama dialog-dialognya. Itu suara Gira. Kalau mau ganti karakter lain tekan ya, beberapa detik aja sampai muncul suaranya. Nah, ini suara Yanma. Ganti lagi, tekan ya. Nah, ini suara Himeno yang kuning. Kita tekan lagi. Suara Rita. Nah, ini suara Kaguragi. Nah, kalau ditekan lagi, pokoknya ada 5 karakter dulu. Kalau kita tekan lagi, nah ini masuk ke mode serialnya, ada fase awal, tengah, sama akhir. Untuk manggil Sugotnya teman-teman ya. Nah, ini balik lagi ke Gira teman-teman. Oke. Kita akan masuk ke mode Henshin-nya ya, atau Ogaibuso-nya ya. Sebenarnya urutannya itu merah, biru, kuning, ungu, lalu oranye teman-teman. Tapi kalau misalkan kalian males nunggunya, kalian bisa langsung trigger karakternya lalu ke yang merah ya. Jadi misalkan merah, merah lagi, atau kayak kuning, merah, ungu, merah, biru, merah, oranye, merah ya. Atau ini hitam ya, hitam, merah. Bisa kayak gitu. Cuman kalau gua lebih seneng nyobanya satu-satu, oke? Dan kalau kalian pengen munculin suara karakternya, tekan yang ini teman-teman ya. Si Ogaibuso-nya, oke? Kita coba yang satu-satu dulu dari Gira ya. Dan kalau kalian bingung, tinggal lihat warna ininya guys. Karena ini biru, berarti nextnya nanti biru. Dan ini untuk lampunya, cakep banget teman-teman. Oh, kita pindah ke biru. Oh. Pindah ke kuning. Nah, ini pindah ke ungu. Nah, ini warnanya memang putih ya, tapi ini untuk yang Hachi teman-teman yang ini. Untuk feel triggernya jujur enak banget guys. Nah, ini terakhir tinggal berubah,
tinggal yang merah. Tapi kalau kalian pengen dengar suara Gira, tekan yang lama guys di sini. Oke, Buso. Nah, ini prosesnya teman-teman ya. Lampunya cakep banget, gue gak bohong deh. Senang banget gue ngelihatnya. Nah, ini kita jadi posisi Ranger yang merah, teman-teman ya. Balik lagi, slash-nya kayak gini ya. Suara keempat, suara karakter, teman-teman ya. Oke, kita misalkan mau ganti ke Tombo nih. Nah, lanjutnya biru. Selalu urutannya gitu guys ya. Biru, kuning, ungu, hitam, baru merah. Biru lagi. Nah, kalau kalian lama, langsung aja guys. Nah, itu suara Yanma guys ya. Jadi bisa kalian tungguin, bisa cepet juga guys. Nah, baik lagi kalau kita pencet ini, suara dari si Yanma ya. Oke, ini masih Gira teman-teman. Baru kita harus ganti dulu di sini. Nah, ganti Sukapon Tanuki dulu. Nah, jadi jangan lupa ganti karakternya ya. Next guys, kita ke Kamakiri ya, atau ke Himenoran. Jadi kalau untuk Ogei Buso-nya kalian bisa ngikutin dari sini teman-teman, dari karakter pilih langsung tekan ini ya. Tapi kalau mau voice karakternya jangan lupa pencet di sini ya. Kita ganti dulu ke Himeno ya, tekan. Nah, ini udah suara Himeno. Nah, anggaplah kita mau Ogei Buso-nya langsung ya. Oh, bisa kayak gitu teman-teman ya. Nah, kalau kita tekan mode pedangnya, dia akan suara Himeno dan warna pedangnya pun akan jadi kuning ya. Oke, dan suara tiap karakter pas lagi pakai pedang sekitar ada 3 voice teman-teman ya. Ada yang 4 juga kalau nggak salah. Oke, sekarang kita ganti ke yang Papillon ya, ungu Rita ya. Sama urutannya biru, kuning lagi, nah kita tekan untuk Ogei Buso. Nah, yang Rita ini rada unik karena ada suara nge-iniin pedangnya guys. Tuh ada teng kayak gitunya guys. Tapi nggak harus diginiin sih. Nanti ada suaranya sendiri. Dia suara hands ini beda sendiri. Ada suara ngegertak pedangnya. Nah, untuk masuk ke Papillon, kita tekan lagi ya. Nah, ini suara Rita, guys. Nah, harusnya sih diganti di awal. Karena kalau diganti di akhir kayak tadi, pedangnya nggak nyala, guys. Oke, kita ganti ke suara Kaguragi nih. Nah, ini langsung ya, guys ya. Nah, dari sini, kalian bisa langsung merah, guys. Langsung berubah dia. Dan nggak harus mencet ini juga, langsung ke sini juga bisa. Itu opsi aja. Kalau kalian lebih suka yang rada lama, kalian bisa gas ambil ininya. Nah, Sui. Nah, kita sekarang mau manggil Sugot ya. Tekan yang merah. Tarik aja guys, tahan. Nah, ini Sugot yang awal ya.
Megazord-nya lah kasarnya. Megazord yang paling awal. Nah, sampai situ guys. Nah, ini ada BGM-nya nyala, kita bisa matiin kalau misalkan teman-teman mau matiin. Tapi kalau misalnya nggak matiin, dia sampai lagunya selesai. Sekarang kita akan masuk ke finishernya teman-teman ya, atau charge-nya ya. Tekan trigger ini beberapa detik. Nah, udah charge-nya sampai lampunya hijau teman-teman ya. Nah, tergantung karakternya kalian mau yang mana. Tekan 3 kali ya. Nah, musiknya akan lebih cepat. Kalau mau ganti karakter lain, kalian bisa juga. Nah, itu contoh dari tiap karakter ya. Kalau kalian mau satu langsung jurus juga nggak apa-apa. Nanti tekan lagi. Nah, untuk Ouija finishnya kayak gitu ya. Charge and finish. Next teman-teman, Ryoga Isen ya, atau power up dari tiap karakter. Tekan 2 tombol di sini barengan. Nah, ini suaranya panjang banget teman-teman. Kalau kalian nonton serialnya, ini warnanya biru khas banget karena tiap karakter kayak kesambar petir guys dari Sugot masing-masing teman-teman. Oke, baru mereka Oge Busou lagi. Nah, ini Ryoga Isen teman-teman. Nah, habis ini tinggal finisher lagi teman-teman ya. Untuk finishernya ini ditariknya banyak sih. Kagak beda-beda, ada yang 5, ada yang 6 ya, tergantung moodnya kalian aja guys. Nah, ini dia lagi charge. Akan lama guys. Nah, finishernya kurang lebih seperti itu untuk si Ryoga Isen. Tiap karakter punya Oge Busou Ryoga Isen teman-teman ya. Jadi benar-benar panjang untuk proses Ryoga Isen. Nah, kalau mau ganti karakter lain, kalian ganti suara dulu teman-teman ya. Nah, ini suara Yanma nih. Kita ganti ke yang lain aja nih. Anggaplah suara ini ya. Aku tekan 2 kali. Jadi tiap karakter suaranya beda-beda. Gue gak akan nunjukin semua ya teman-teman karena ini panjang sih. Oke. Oh, belum kepencet sama gue. Harusnya ditekan lama tadi guys, sama kayak yang merah. Jadi prosesnya untuk Ryoga Isen kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Dia kingnya lebih panjang. Nah, ini udah masuk charge lagi nih.
Oke, ya gue contohin dua itu ya, karena kalau yang ntar jadi kepanjangan. Oh ini Himeno aja panjang parah nih. Oke, kita tekan lagi. Nah, ini ada suara Jeremy. Pas lagi opening, kalian bisa tambahin sama lagu. Oke. Ini kalian tinggal tekan klik aja ya. Jadi ada suara 5 karakter, ada suara setelah 5 karakter lanjutannya yang ini. Nah, ini manggil Legend King Ojar, berarti tarik. Nah, jadi panjang ya. Itu untuk Legend King Ojar. Tuh, balik lagi dia ya. Oke, tadi Legend ya, sekarang Extreme King Ojar. Kita tekan lagi. Nah, suaranya dari sini. Nah, ini ada opening lagi dari Jeremy. Kalian bisa sambil sama soundtrack intro ya. Ini beda sama fase awal ya. Ini udah fase yang tengah-tengah seingat gue. Jadi banyak banget versi pak dari suaranya ya. Ada suara Jeremy juga di sini. Nah, ini balik lagi ya. Tinggal tekan aja.
Nah, ada gua Tarantula juga masuk ke sini ya. Nah, itu Extreme King Ojar ya untuk Shugotnya ketika bersatu menjadi Megazord besar. Karena kita masuk ke mode C ya, yang ada putih di sini. Kalau misalkan yang mode B yang merah itu hanya buat slash aja ya. Jadi kalau mode B tekan yang bawah, terus kita nyalain. Nah, ini hanya untuk slash aja guys ya. Oke, tapi kalau mode C, kita tekan ini sambil nyalain. Nah, dia akan ada muncul di sini. Dan dia akan muncul suara lagi banyak juga teman-teman. Kalian bisa pilih ya. Bisa pencet maksudnya, bukan bisa pilih. Ini untuk fase-fase akhir seingat gue. Ini nanti kita masuk ke Shugot yang God King Oger. Jadi ada King Oger, Extreme King Oger, Legend King Oger, sama God King Oger ya. Oke, jadi ini pack suaranya banyak juga teman-teman ya. Nah, ini dia bakal repeat terus, ulang-ulang terus ya. Jadi kita ulangi lagi. Sebenarnya ini bisa langsung teman-teman, gak harus dengerin suaranya. Ya tadi kita dengerin ya. Ini langsung juga bisa ya. Kalau udah lampunya mati, tahan guys. Shugot dai Shugot tuh. Dengan rap yang lebih cepet ya. Yang paling gede ya. God the King Oger. Epic ya, kurang lebih seperti itu. Harusnya itu sudah mewakili semua suara dari si Memorial Edition Oger Calibur ya teman-teman.